kemudian progres berikutnya saat ini sampai dengan di Desember 2027 tinggal lantai di lantai satu kemudian jadi untuk pilkada itu ada 3, ini adalah sumber pelaksana, kemudian ini sumber legislatif, dan tadi adalah sumber yudikatif yang mungkin Bapak Ibu barusan dari sana ya. Aturan K3L Project selalu menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan jenis aktivitas pekerjaan. Proses pembangunan untuk DPR 1 dan DPR 1 itu sudah 4,29%, dan untuk DPR 2 sudah 9,925, di mana dalam perpres tersebut mengamanatkan terlaksananya pembangunan gedung dan penataan kawasan kompleks perkantoran legislatif. Sekitar 500 sampai 700 orang saat ini ya per paket. Jadi kalau 500 sampai 700 kita kalikan ya, apa namanya paket itu kurang lebih 500 dari 5 sekitar 2.500 sampai 3.000 orang lah. Ya ini belum peaknya karena pekerjaan saat ini semua gedung masih progresnya hanya di sekitar pembangunan struktur dulu. Jadi kita belum masuk ke arsitektur, kita belum masuk ke MEP atau mechanical electrical dan plumbing, dan belum masuk juga untuk interior. Jadi peaknya mungkin nanti pada saat pekerjaan arsitektur ya, pada saat pekerjaan arsitektur dan MEP. Ya untuk progres kurang lebih kita antara 10 sampai 12% ya. Tadi udah dijelaskan tadi pada saat penjelasan untuk gedung DPR 1 dan 2 itu kurang lebih 10 sampai 11 ya, 11%. Untuk gedung sidang paripurna ada 12%, kurang lebih sekitar begitu ya. Majuannya ada 5 paket pembangunan di sini, kira-kira gitu. Pak, apa yang beda Pak dari gedung sini dengan yang eksisten yang sekarang ada di Jakarta Pak? Jadi perbedaannya tentu yang di sini lebih sifatnya tegas sesuai arahan dari Bapak Presiden. Arahannya adalah bangunan yang tegas, kemudian monumental, serta terbuka untuk masyarakat. Pak, kalau target pembangunan sendiri sampai kapan nih Pak? Target pembangunan sendiri secara kontrak masa pelaksanaan adalah 750 hari kalender. Pelaksanaannya sampai dengan Desember 2020. Pak, tadi dijelaskan akan ada ruang khusus untuk para demonstran yang akan menyampaikan aspirasi. Boleh dijelaskan? Iya. Area itu diberikan nama Plaza Kerakyatan. Itu adalah area dengan kapasitas kurang lebih 500 bahkan bisa sampai 800 orang. Itu adalah area terbuka berupa amphitheater. Disitulah nanti mungkin bisa masyarakat menyampaikan aspirasi. Untuk tahun 2027 itu udah rampung atau seperti apa sih Pak? 2007 sudah rampung. Berarti bisa digunakan secara Iya. fungsional. Ada gambarannya nggak sih Pak untuk Plaza Kerakyatan itu Pak, seperti apa Pak? Oh, Plaza Kerakyatan mungkin bisa di side plan-nya ya. Nanti bisa saya tunjukkan. Plaza Kerakyatan itu areanya tegak lurus dengan gedung paripurna, museum, dan baru bertemu dengan Plaza Kerakyatan. Area terbuka, tidak ada bangunan di situ, hanya area lapang saja. Jadi mungkin di pengelolaannya diaturnya seperti apa untuk masyarakat menyampaikan aspirasi. Mungkin di Plaza Kerakyatan itu tempat masyarakat untuk berkumpul menyampaikan aspirasi. Untuk
selanjutnya mungkin itu nanti kan di pengelolaan di Bapak Ibu Legislatif. Baik, Bob. Kemudian progres berikutnya saat ini sampai dengan di Desember 2027 tinggal lantai di lantai jadi untuk IPAD itu ada 3, ini adalah sumber pelaksana, kemudian ini sumber legislatif, dan tadi adalah sumber yudikatif yang mungkin Bapak Ibu barusan dari sana ya. Aturan K3L Project. Selalu menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan jenis aktivitas pekerjaan. Proses pembangunan untuk DPR 1 dan DPR 1 itu sudah 14,29%, dan untuk DPR 2 sudah 9,925, di mana dalam perpres tersebut mengamanatkan terlaksananya pembangunan gedung dan penataan kawasan kompleks perkantoran legislatif. Sekitar 500 sampai 700 orang saat ini ya per paket. Jadi kalau 500 sampai 700 kita kalikan ya, apa namanya paket itu kurang lebih 500 dari 5 sekitar 2.500 sampai 3.000 orang lah. Ya ini belum peaknya karena pekerjaan saat ini semua gedung masih progresnya hanya di sekitar pembangunan struktur dulu. Jadi kita belum masuk ke arsitektur, kita belum masuk ke MEP atau mechanical electrical dan plumbing, dan belum masuk juga untuk interior. Jadi peaknya mungkin nanti pada saat pekerjaan arsitektur ya, pada saat pekerjaan arsitektur dan MEP. Ya untuk progres kurang lebih kita antara 10 sampai 12% ya. Tadi udah dijelaskan tadi pada saat penjelasan untuk gedung DPR 1 dan 2 itu kurang lebih 10 sampai 11 ya, 11%. Untuk gedung sidang paripurna ada 12%, kurang lebih sekitar begitu ya kemajuannya. Ada 5 paket pembangunan di sini, kira-kira gitu. Pak, apa yang beda Pak dari gedung sini dengan yang existing yang sekarang ada di Jakarta Pak? Perbedaannya tentu yang di sini lebih sifatnya tegas sesuai arahan dari Bapak Presiden. Arahannya adalah bangunan yang tegas, kemudian monumental, serta terbuka untuk masyarakat. Pak, kalau target pembangunan sendiri sampai kapan nih Pak? Target pembangunan sendiri secara kontrak masa pelaksanaan adalah 750 hari kalender. Pelaksanaannya sampai dengan Desember 2020. Pak, tadi dijelaskan akan ada ruang khusus untuk para demonstran yang akan menyampaikan aspirasi. Boleh dijelaskan? Iya. Area itu diberikan nama Plaza Kerakyatan. Itu adalah area dengan kapasitas kurang lebih 500 bahkan bisa sampai 800 orang. Itu adalah area terbuka berupa amphitheater. Disitulah nanti mungkin bisa masyarakat menyampaikan aspirasi. Untuk tahun 2027 itu udah rampung atau seperti apa sih Pak? 2007 sudah rampung. Berarti bisa digunakan secara Iya. Ya, fungsional. Ada gambarannya nggak sih Pak untuk Plaza Kerakyatan itu Pak seperti apa Pak? Oh, Plaza Kerakyatan mungkin bisa di side plan-nya ya. Nanti bisa saya tunjukkan. Plaza Kerakyatan itu areanya tegak lurus dengan gedung paripurna, museum, dan baru bertemu dengan Plaza Kerakyatan. Area terbuka, tidak ada bangunan di situ, hanya area lapang saja. Itu mungkin di pengelolaannya.
diaturnya seperti apa untuk masyarakat menyampaikan aspirasi. Mungkin di Plaza Kerakyatan itu tempat masyarakat untuk berkumpul menyampaikan aspirasi. Untuk selanjutnya mungkin itu nanti kan di pengelolaan di Bapak Ibu Legislatif. Baik.